Video saya kali ini akan saya tunjukkan kepada Saudara Deddy Corbuzier. Saudara Deddy, saya mendengar bahwa Anda adalah seorang Kristen dan Anda segera akan menjadi seorang mualaf dengan meninggalkan iman Kristen Anda dan memeluk agama Anda yang baru. Ya, berpindah agama atau berpindah keyakinan menurut saya itu hal yang menjadi hak setiap orang. Anda punya hak untuk melakukan itu. Dan siapa saja itu mempunyai hak untuk berpindah sebuah keyakinan atau sebuah agama. Tetapi kalau kita bicara soal alasan mengapa seseorang beralih keyakinan atau berpindah agama, maka dari sisi pengalaman kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali alasan-alasan yang dipakai oleh orang-orang untuk berpindah agama atau berpindah keyakinan. Dari alasan-alasan yang banyak itu ada alasan yang remeh dan juga ada alasan yang bagus, ya. Ada alasan-alasan yang remeh mengapa orang pindah agama itu, misalnya ada orang pindah agama karena masalah kedudukan, masalah jabatan, masalah uang, masalah keamanan, masalah cinta dan lain sebagainya. Mereka berpindah agama bukan karena merasa bahwa agama yang dianutnya salah dan agama yang akan dianutnya benar, tapi karena dengan berpindah keyakinan itu maka mereka bisa dapatkan jabatan, mereka bisa dapatkan kedudukan yang baik, mereka bisa dapatkan uang yang banyak, mereka tidak akan kehilangan keuntungan material, atau juga mereka bisa mendapatkan seorang suami atau seorang istri. Calon suami atau calon istrinya itu adalah orang dengan agama lain. Mereka berpindah dan itu banyak. Ada orang Kristen menjadi Islam karena pacarnya Islam. Ada orang Islam menjadi Kristen karena pacarnya Kristen. Ada orang Hindu itu menjadi Kristen karena pacarnya Kristen. Demikian juga sebaliknya, ada banyak orang Kristen menjadi Hindu karena pacarnya Hindu dan sebagainya. Nah, alasan-alasan seperti itu. Tapi saudara, kalau menurut saya hal seperti itu ini adalah alasan yang sangat-sangat remeh, ya. Karena itu alasan yang rapuh. Apabila sekarang saya memeluk agama A, berpindah dari agama saya, masuk kepada agama A, karena agama A bisa memberikan kenyamanan, keuntungan bagi saya. Bagaimana kalau di kemudian hari, sekian tahun ke depan, agama A itu tidak bisa memberikan semua itu lagi, sedangkan itu ada di agama B, maka saya akan beralih pada agama B. Demikian pula kalau agama B tidak bisa lagi untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keuntungan, maka saya akan beralih ke agama C. Jadi sebenarnya saya seperti kutu loncat, di mana saya bisa mendapatkan keuntungan material, maka saya akan beralih. Nah, itulah sebabnya saya menganggap bahwa itu adalah alasan yang remeh. Persoalan agama, persoalan iman itu adalah persoalan yang bersifat kekekalan. Dan sayang sekali kalau orang berpindah keyakinan hanya karena masalah atau alasan yang remeh seperti itu. Harapan saya, Pak Deddy Corbuzier, Anda tidak melakukannya demi alasan seperti yang saya sebutkan tadi. Ada juga orang pindah agama karena merasa telah mendapatkan sebuah pengalaman spiritual. Misalnya ada kasus di mana orang merasa bahwa dalam tidurnya dia mendapatkan mimpi. Mimpi tertentu membuat akhirnya dia berpindah dari agama lamanya ke agamanya yang baru. Nah, tapi sekali lagi bahwa itu adalah satu pengalaman yang subjektif. Kita tidak bisa menemukan kebenaran di situ karena orang agama A bisa mendapatkan mengaku atau mempunyai sebuah pengalaman mendapatkan mimpi tertentu lalu dia pindah ke agama B. Tapi sebaliknya ada juga orang beragama B yang mendapatkan mimpi lalu pindah ke agama A atau mendapatkan wangsit tertentu dan pengalaman-pengalaman spiritual lainnya. Pengalaman-pengalaman spiritual itu bisa saja benar. Tapi pertanyaannya adalah dari mana kita bisa memastikan bahwa apa yang kita alami itu, mimpi atau suara atau bisikan tertentu itu datang dari Tuhan sendiri. Apakah kita tidak memikirkan kemungkinan bahwa bisa saja ada suara setan yang datang kepada kita? Selain itu juga pengalaman-pengalaman itu sifatnya juga kadang-kadang kontradiksi.
Seseorang bisa mengalami hal seperti ini, tapi seseorang bisa mengalami hal sebaliknya. Maka mengambil sebuah keputusan penting, apalagi menyangkut nasib kita dalam kekekalan hanya berdasarkan alasan-alasan subjektif, maka menurut saya itu terlalu naif. Dan saya berharap Pak Deddy Corbuzier, Anda pun tidak berada dalam alasan seperti yang saya sebutkan tadi. Ada juga yang mau berpindah agama karena merasa mendapatkan suatu kuasa supranatural, misalnya mujizat. Dia sakit lalu dia disembuhkan. Lalu akhirnya karena kesembuhan itu dia berpindah agama. Ini juga menurut saya alasan yang rapuh. Kenapa? Karena pengalaman mengalami mujizat itu tidak hanya ada pada agama-agama tertentu saja. Bahkan kalau kita mempelajari agama-agama kuno, ya, agama-agama primitif yang kuno itu juga mereka mempunyai pengalaman-pengalaman disembuhkan dari sakit. Karena itu maka menurut saya itu alasan yang rapuh. Perlu juga dipikirkan, ya, kalau di dalam kekristenan sendiri kita percaya bahwa Tuhan yang benar itu bisa membuat mujizat, itu bisa. Tapi juga di samping itu kita juga bisa melihat bahwa setan pun itu juga mempunyai kuasa untuk membuat mujizat. Karena itu beralih kepercayaan atau berpindah agama hanya sekedar sebuah mujizat, maka kita bisa melakukan hal yang salah dan mempertaruhkan nasib kita di dalam kekekalan. Alasan lain orang berpindah agama atau kepercayaan adalah karena kecewa dengan orang-orang di dalam agamanya. Seorang Kristen bisa beralih kepercayaannya karena kecewa dengan sikap atau tingkah laku orang Kristen. Seorang Hindu bisa meninggalkan agama Hindunya, beralih kepada agama lain karena kecewa dengan pemeluk agama Hindu tertentu. Demikian juga seorang Islam bisa meninggalkan Islamnya karena kecewa dengan perilaku dari orang-orang di dalam agamanya. Tapi kalau itu alasannya, sekali lagi, itu satu alasan yang remeh dan rapuh. Kenapa? Karena harus dibedakan antara ajaran agama dan perilaku umat. Agamanya bisa mengajarkan yang benar, tapi umatnya melakukan yang tidak benar. Apakah umat yang melakukan tidak benar dan sementara melanggar ajaran agamanya, itu dijadikan dasar untuk meninggalkan atau menganggap bahwa agamanya itu salah? Agamanya bisa benar, perilakuannya umatnya bisa salah. Karena itu maka menurut saya itu adalah sesuatu keputusan yang keliru, ya. Tapi banyak orang melakukan seperti itu. Nah, ada orang yang mungkin karena dijahati oleh orang seagama dengan dia, lalu dia menganggap bahwa agamanya jahat. Dia lupa bahwa sebenarnya orang yang menjahati dia itu sedang melanggar atau melawan ajaran agamanya sendiri. Karena itu maka perilaku umat tidak identik dengan ajaran agama. Karena itu sekali lagi, itu adalah alasan yang remeh sekali, dan saya berharap bahwa Anda tidak berada pada alasan tersebut. Ada juga orang yang berpindah agama karena alasan-alasan remeh lainnya, ya, yang kita bisa temui dalam pengalaman-pengalaman kita hari demi hari. Tapi bagi saya, ya, alasan yang benar seorang mau berpindah agama itu adalah alasan kebenaran. Dia melakukannya demi kebenaran. Seorang mau berpindah dari agama A ke agama B itu dengan alasan karena dia mengetahui bahwa agama A yang sedang dia anut ini itu adalah agama yang salah, mengajarkan hal yang salah atau bahkan menyesatkan. Sedangkan agama B yang mau dia tuju itu adalah agama yang benar, agama yang mengajarkan kebenaran atau prinsip-prinsip kebenaran. Itu harusnya menjadi alasan. Dan saya berharap bahwa Anda ada pada alasan ini. Bahwa Anda mau meninggalkan iman Anda yang sekian lama Anda anut itu karena alasan bahwa iman Anda itu tidak benar, dan sekarang Anda mau beralih kepada agama yang lain yang Anda anggap lebih benar. Saya harap Anda berada pada alasan itu. Tapi kalau itu memang alasan Anda, maka Anda harus memikirkan dua hal ini. Pertama, apakah benar, apakah Anda bisa pasti bahwa kepercayaan lama yang Anda anggap salah dan akan Anda tinggalkan itu benar-benar salah?
Dan apakah agama baru yang akan Anda tuju itu, Anda yakin benar bahwa dengan pasti bahwa itu adalah agama yang benar? Saya tidak akan berbicara soal agama yang akan Anda tuju, tapi saya hanya mau bicara soal agama yang akan Anda tinggalkan. Sekali lagi pertanyaanlah, apakah Anda yakin dengan pasti bahwa agama atau iman yang Anda akan tinggalkan itu benar-benar salah atau sesat? Kalau memang Anda anggap demikian, apakah Anda sudah memahami dengan benar iman yang akan Anda tinggalkan itu? Jangan sampai Anda meninggalkannya bukan karena agamanya atau imannya salah, tapi karena pengertian Anda tentang agama Anda itu yang tidak lengkap. Atau bisa jadi karena Anda tidak mendapatkan pengertian yang sesungguhnya, yang mungkin diharapkan diberikan oleh para rohaniwan, atau juga para guru agama, para pendeta, atau juga teolog-teolognya. Ada banyak orang berpindah agama, saya tahu, jadi mualaf dan sebagainya. Itu karena mereka tidak memahami sebenarnya kepercayaan Kristen itu seperti apa. Itu terbukti dengan banyak orang yang setelah pindah atau meninggalkan Kristen, lalu berbicara tentang Kristen, tapi yang mereka bicarakan sesungguhnya menunjukkan bahwa mereka begitu dangkal di dalam pemahaman tentang kekristenan. Karena itu maka saya mau, kalau memang Anda mau tinggalkan Kristen, Anda pastikan dulu bahwa kekristenan itu memang salah. Ingat, Anda sedang mempertaruhkan nasib Anda di dalam kekekalan, Pak Dedi. Kalau keputusan Anda benar, Anda bisa pergi ke surga. Tapi kalau keputusan Anda salah, Anda bisa pergi ke neraka. Dengan kata lain, Anda mempertaruhkan nasib kekal Anda. Karena itu, janganlah terburu-buru menurut saya. Sebelum Anda sungguh-sungguh memahami. Kalau Anda mau mendengar tentang Kristen seperti apa, dengarlah dari orang Kristen dan bukan dari orang agama lain. Dengarlah dari orang Kristen dan dari orang Kristen yang sungguh memahami kekristenan itu. Karena Anda bisa saja mendengar tentang Kristen tapi dari orang yang tidak memahami kekristenan. Lalu akhirnya Anda menyimpulkan kekristenan itu salah. Karena itu, saya tidak tahu kapan Anda mau jadi mualaf. Itu hak Anda, terserah Anda. Saya harap saya belum terlambat. Seandainya Anda mendengar omongan saya ini, Anda belum jadi mualaf, saya menawarkan kepada Anda bagaimana kalau kita bertemu. Terserah Anda, kapan saja, di mana saja, saya bersedia. Saya akan menjelaskan tentang Anda apa itu kekristenan. Silakan Anda mengajukan semua keberatan dan pertanyaan Anda seputar iman Kristen dan saya akan menjawabnya, saya akan menjelaskannya. Setelah saya menjawab dan menjelaskannya, Anda lalu berpikir kembali apakah kekristenan benar atau tidak. Kalau setelah saya jelaskan, lalu Anda tetap anggap bahwa itu salah, itu sesat, silakan Anda pergi. Itu hak Anda. Saya hanya tidak mau Anda pergi dengan pemahaman yang salah dan ingat, sesal kemudian tidak ada gunanya. Ingat, yang Anda pertaruhkan ini bukan main-main. Nasib Anda di dalam kekekalan. Semua yang kita punya di dunia ini akan kita tinggalkan. Semuanya akan selesai pada waktu kita menghembuskan napas kita yang terakhir. Tapi ingat, hidup tidak selesai di bumi ini. Hidup masih akan berlanjut. Dan tempat di dalam kekekalan hanya dua. Kalau bukan surga, neraka. Apa yang Anda hidupi dan yakini di dalam dunia ini menentukan nasib dalam kekekalan. Alhamdulillah, saya mendapatkan banyak sekali komen-komen positif. Saya mendapatkan banyak sekali hal-hal baik dalam hidup saya yang terjadi di hari H ketika saya mualaf. Banyak hal-hal yang tidak pernah terpikirkan selama ini dalam hidup saya. Dan di hari H tersebut, it's just amazing, yang nggak pernah kita bayangin sama sekali. Tapi yang namanya hidup itu pasti ada positif dan ada negatifnya. Yang saya mau bicara saat ini adalah hal-hal yang negatifnya dulu, supaya kita semua bisa tenang menghadapinya. Yang paling besar komennya adalah bahwa saya pindah agama karena wanita atau karena ingin menikah. Kalau mau komen seperti itu, saya juga nggak menyalahkan, silahkan saja. Walaupun saya sudah di mana-mana bilang it's not because of that. Tapi ada komen yang jahat banget, karena ini saya tutup aja namanya, karena ngomong pindah karena selangkangan.
Like, dude, seriously you have to say that gitu ya. Pertama, no, saya pindah bukan karena wanita, bukan karena ingin menikah. Itu yang harus Anda ingat ya, itu satu yang harus Anda ingat. Kenapa? Saya sempat bikin video dengan Gus Miftah mengatakan kalau pindah gara-gara wanita gue cemen banget. Nah, dan kalau memang mau pindah gara-gara wanita udah dari dulu seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ketika seseorang menilai seseorang ya it's okay. It's a free world, free speech pastinya. Hanya saja mungkin penggunaan kata-katanya bisa lebih baik. Karena ketika saya baca, astagfirullahaladzim, serem banget gitu penggunaan kata-katanya. But that's okay. So itu yang pertama. Yang kedua, saya juga baru tahu bahwa ada di salah satu YouTuber membuat YouTube sebelum saya mualaf, sedikit komplain tentang mualaf saya. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau mau mualaf itu mualaf dulu baru belajar. Itu yang benar gitu. Adalah. Saya bersyukur karena saya bisa belajar dulu. Itu saya pribadi. Itu pribadi ya. Bersyukur karena saya bisa belajar dulu. Saya sempat bicara dengan Gus Miftah. Gus, nih ada orang bikin ngomong begini, ini benar apa salah ya? Harusnya mualaf dulu baru belajar. Dan Gus Miftah mengatakan, oh iya, bisa benar dia. Tapi banyak orang-orang pintar yang harus belajar dulu. Kenapa? Karena hidayah itu ada macam-macam. Itu yang harus orang tahu. Hidayah itu macam-macam. Hidayatul taufik contohnya datangnya dari Allah langsung. Ya. Entah gimana ceritanya. Mungkin ketika seseorang mau ngerampok tiba-tiba dengar suara azan gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi ada hidayatul ilmu atau hidayatul din. Ketika seseorang mempelajari sesuatu atau mempelajari agama, lalu dia mendapatkan hidayah. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada hidayatul hawa, melihat dari panca indera, merasakan. Jadi contohnya melihat orang lain dengan agama tertentu, agama Islam di sini, lalu mendapatkan hidayah karena contoh-contoh dari orang lain. Nah, itu hidayatul hawa. Ada hidayatul ilham, mendapatkan ilham, contohnya mimpi dan sebagainya. Jadi banyak. Saya juga belum mengerti sekali pastinya. Mungkin nanti saya akan bahas dengan Gus Miftah. Jadi banyak, dan jangan mengecilkan ketika seseorang belajar agama. Saya belajar macam-macam agama. Saya mencari macam-macam agama. Saya lahir Katolik karena dibesarkan jadi agama warisan, dan saya bahagia karena saya bisa memilih agama yang bukan agama warisan, tanpa mengecilkan agama manapun. Saya tidak mengatakan Katolik lebih jelek atau enggak ada, tidak ada. Buat saya pribadi semua agama baik buat saya pribadi, oke? Mungkin tidak semua orang sependapat dengan saya, tapi ini Indonesia, harus diingat, Indonesia menghargai perbedaan 6 agama. Jadi kalau ditanya buat saya, semua agama baik. Makanya ketika ditanya kenapa saya pindah, saya akan selalu menjawab bahwa yang tahu saya dengan Allah. Kenapa? Saya nggak mau mengatakan bahwa oh agama Muslim lebih cocok buat saya. Karena kalau saya mengatakan begitu, akan dibalik lagi nanti. Oh berarti agama sebelumnya nggak cocok. Kalau saya bilang lebih nyaman, oh berarti agama sebelumnya nggak nyaman. So I don't want to say that. Yang pasti panggilan hati ketika seorang mau mualaf, datangnya dari hati, datangnya dari belajar, dan itu yang terjadi dari saya. Saya belajar banyak, pastinya dengan orang-orang yang tepat, itu saja. Karena kalau belajar dengan orang-orang yang salah, nanti jatuhnya salah. Saya belajar banyak dengan orang-orang tepat yang tidak menakut-nakuti saya akan agama tersebut. And that's beautiful. Lalu ada juga oknum-oknum yang marah ketika saya berpindah agama. Saya bisa mengerti, sangat mengerti. Tapi ya sudah, namanya juga oknum. Saya tidak mengatakan itu agama tertentu, tapi oknum agama tertentu. Oknum ya, oknum. Terus kata-kata yang lucu adalah nanti akan kena karmanya. That's amazing. Masya Allah, ketika ada yang menghina saya mulai belajar untuk merasa bahagia. Yang pertama, di agama Islam tidak ada karma, itu satu. Tapi yang kedua yang pasti adalah ketika seorang berpindah agama, jangan diperbesar masalahnya. Jangan dijadikan sebuah bahan untuk menjadikan keributan. Jangan seperti itu. Saya punya pengalaman ketika saya Katolik, dan
teman saya yang Katolik pindah ke Muslim, pernah punya pengalaman seperti itu, dan nggak sekali. Tahu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya selamatin dia. Congratulations ya, selamat ya. Gitu. Selamat kenapa? Karena itu sebuah perubahan besar buat dia. Jadi itu hal yang baik buat dia. Tapi saya juga dapat WhatsApp banyak dari teman-teman saya yang agama Katolik, agama saya dulu, banyak, sumpah banyak, yang menyelamatin saya gitu, yang congrats ya Dad, lu melangkah dalam sebuah kehidupan yang lebih besar hari ini gitu. Jadi mereka sampai congratulation ke saya, sampai menyelamati saya. Nah, itulah Katolik buat saya dulu. Menghargai perbedaan, dan orang-orang yang menyalahkan itu pasti oknum gitu. Dan saya rasa juga mungkin kadang-kadang agama mereka mungkin bukan Katolik juga gitu. Mungkin mereka hanya oknum-oknum yang ingin membuat keributan atas berita besar seperti ini. Jadi mohon siapapun itu nantinya ketika mereka pindah agama, mendalami agama lain, ya kita tidak perlu menghujat sama sekali. Karena kalau kita menghujat, kita tidak lebih baik dibandingkan dia. Pertanyaan paling besar adalah, sebenarnya sejak kapan sih ingin pindah agama? Saya nggak pernah jawab ini, but I will answer it now. Saya hidup di lingkungan teman-teman yang 90% agamanya adalah Muslim, dan 90% teman-teman saya itu adalah orang-orang yang baik. Jadi kalau misalnya ada berita terorisme dan sebagainya, itu bukan teman-teman saya, itu oknum. Teman-teman saya adalah orang-orang yang baik. Teman-teman saya menghargai kepercayaan saya. Ustadz Gus Miftah pernah bawa makanan buat saya ketika dia lagi puasa. And that's not a joke, sering loh dia melakukan hal tersebut. Itu adalah hal yang luar biasa. Dan saya tidak ditakut-takuti oleh mereka. Bahkan ketika saya mau pindah, banyak pertanyaan-pertanyaan, nanti kalau Natalan gimana? Karena orang tua saya mungkin Natalan. Gus Miftah mengatakan, udah, jangan memikirkan hal tersebut, karena kita jangan ditakut-takutin dulu, jangan takut-takutin. Makanya ada satu video Gus Miftah yang mengatakan, saya punya tetangga pun kalau ketika Natalan saya akan mengucapkan selamat Natal, tapi itu dia, tidak mengatakan bahwa itu benar buat semua orang. Jadi itu pribadi. Jadi saya nggak ditakut-takuti, dan saya merasakan bahwa Islam adalah agama yang indah buat saya, ingat ya, ini buat saya, oke? Karena agama adalah pribadi. Nah, balik ke YouTube tadi, ada orang bikin YouTube, harusnya pindah dulu baru ngomong gitu ya. Ini ngomong mau mualaf, dan saya dibilang hoax, saya dibilang bikin sensasi, bahkan ada yang bilang untuk nyari sensasi. Saya nggak ngerti ketika ada seorang dibilang pindah agama untuk nyari sensasi. Saya nggak ngerti orang tersebut lahir di keluarga seperti apa, bahwa agama dijadikan sebuah mainan. That is not me. Tapi yang pasti adalah saya belajar agama Islam itu udah bertahun-tahun sebenarnya. Dekat dengan Islam itu sudah bertahun-tahun sebenarnya. Dan sebenarnya, sebenar-benarnya yang orang lain nggak tahu, yang saya nggak pernah buka adalah sebenarnya mualaf ini maunya dilakukan jauh sebelum tanggal 21. Bahkan mungkin sekitar 6 bulan, 7 bulan yang lalu sebenarnya. Kenapa enggak? Big questions, kenapa enggak? Karena pada saat itu Indonesia sedang panas politik. Dan kalau saya mualaf, saya takut keadaan saya mualaf bisa masuk dalam permainan politik. Kita tahu pada saat kemarin Pilpres bagaimana panasnya, dan bagaimana agama dimasukkan ke dalam sebuah nuansa politik. Itu yang saya hindari. Oleh karena itu, setelah politik sudah selesai, setelah semuanya sudah adem, sudah tenang, baru saya yakin mengumumkan, baru saya yakin saya mualaf dalam keadaan yang jauh lebih tenang. Saya rasa itu aja. Saya yakin masih banyak pertanyaan, dan saya yakin ini nggak menjawab semuanya, pastinya. Saya bukan orang yang sempurna, saya terus belajar, dan terima kasih banyak buat semua orang yang mendukung saya. Apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, apapun warna kulit Anda, siapapun Anda. Juga terima kasih banyak buat ustadz-ustadz yang kemarin mendampingi saya, dari Gus Miftah pastinya,
Kiai Haji Agil Siroj, Ustaz Yusuf Mansur yang pada saat itu ada di sana juga, terus juga Kapolda Yogyakarta ada di sana kemarin jadi saksi, that's amazing. Dan yang terakhir juga Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin yang ternyata sangat lucu orangnya, ternyata humoris banget gitu, yang saya nggak menyangka bahwa beliau seperti itu. Dan yang menarik adalah beliau bilang ini anak saya, katanya. Oh, that's so amazing. Saya penuh kebahagiaan dan saya harap kebahagiaan ini bisa sampai ke diri Anda, ke kalian semua. And thank you buat semua supportnya. Setelah kita simak bersama ulasan dari Pendeta Ezra yang menyoroti keputusan mu'alafnya Deddy Corbuzier, kita semakin memahami satu hal penting dalam kehidupan ini, bahwa hidayah tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa diberikan oleh manusia, melainkan murni merupakan pemberian dari Allah kepada hamba yang Ia kehendaki. Tak ada manusia yang berhak menilai ketulusan hati seseorang ketika ia menemukan kebenaran, karena hidayah datang bukan karena banyaknya ilmu, bukan karena status, tapi karena kebersihan hati dan kejujuran niat dalam mencari kebenaran. Dalam menanggapi berbagai kritik, baik dari kalangan non-Muslim maupun sebagian umat Islam sendiri, Deddy Corbuzier menunjukkan sikap yang tenang dan berjiwa besar. Ia menjelaskan dengan lugas bahwa keputusannya untuk memeluk Islam bukanlah keputusan yang diambil dalam semalam, melainkan hasil dari pencarian panjang, dialog batin, dan perjalanan spiritual yang dalam. Ia berani membuka pikirannya, berdiskusi dengan para tokoh lintas iman, bahkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang makna hidup, kematian, dan kebenaran sejati. Hingga akhirnya Allah memberikan cahaya di dalam hatinya. Deddy mengakui bahwa sejak mengucapkan 2 kalimat syahadat, hidupnya berubah. Bukan karena ingin dianggap suci, tetapi karena ia merasa menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun seperti biasa, setiap langkah menuju kebenaran selalu diiringi ujian. Ada yang memuji, ada pula yang mencibir. Ada yang mendukung, tapi tidak sedikit yang menuduh. Meski demikian, itulah bukti bahwa iman sejati selalu diuji, dan hanya yang kuat yang mampu bertahan. Deddy memilih untuk tetap berjalan di jalannya, jalan yang ia yakini benar, bukan karena ingin menyenangkan manusia, tapi karena ingin dekat dengan Tuhannya. Semoga dengan tayangan video ini, kita semua dapat mengambil pelajaran yang berharga, bahwa setiap manusia memiliki waktunya sendiri untuk menerima petunjuk Allah, dan tidak ada yang tahu kapan cahaya itu datang. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain, karena bisa jadi orang yang hari ini kita pandang sebelah mata, justru esok hari akan menjadi lebih dekat dengan Allah daripada kita.